Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Prima Kartika Intan Sari SPD selaku Kepala SDN 1 Gurubit, yang kami hormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Gurubit. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Kusuma Wijaya SPD di SD kita Persimpangan. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya perkenalkan nama saya Safiya Dianti yang akan memandu acara hari ini sampai selesai. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Kusuma Wijaya SPD, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yang menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Prima Kartika Intan Sari SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Gurubit yang hari ini berkumpul di
tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini telah berkenan untuk meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan pembelajaran kita untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 1 Pulpet yang dilaksanakan oleh Bu Dian, teman kita yang dimana saat ini sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak atau program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya rasa tema dari budaya positif ini sedang sangat kita butuhkan untuk saat ini, yaitu berkaitan dengan budaya positif apa saja yang mungkin bisa kita kembangkan nanti di sekolah, lingkungan belajar apa yang akan kita lakukan di sekolah nanti agar anak bisa merasa nyaman dan aman di sekolah. Apalagi sekarang banyak sekali isu-isu seperti bullying dan lain sebagainya yang memang harus kita atasi. Nah, semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Habis setelah ini nanti kita akan menyerahkan kegiatan ini kepada Bu Dian. Semoga nanti acaranya bisa lancar, bisa kita dapatkan ilmu manfaat dari kegiatan ini nanti. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dian kami haturkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Kusuma Wijaya SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan, Kepala Sekolah SDN 1 Pulpet, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Pulpet. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti diseminasi budaya positif saya pada hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biar tidak tegang, kita relax sebentar ya Bapak Ibu. Masih ingat tepuk semangat kemarin? Mohon Bapak Ibu berdiri ya. Siap? Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, sa. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan diseminasi budaya positif hasil belajar saya di WGP angkatan 11. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk dapat membangun budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan lingkungan yang positif. Sebagai seorang guru, kita harus berusaha mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini tugas kita ya. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat menerapkan budaya positif, kita perlu memahami
konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Dari sekian banyak konsep-konsep inti ini, menurut Bapak Ibu yang belum pernah Bapak Ibu ketahui yang mana? Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas. Yang lain? Yang belum Dipahami. Bapak Ibu mengerti, kira-kira bagian yang mana? Menyelesaikan masalah serupa dengan segitiga restitusi. Restitusi, ya, terima kasih Bu Yun. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Posisi kontrol. Penggerak. Saya nanti minta bantuannya ya Bu. Bantu ya. Kenapa Mbak Mita? Baiklah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa saya seorang diri sebagai guru atau kepala sekolah sendiri sebagai pemimpin sekolah, itu tidak bisa. Jadi harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk juga dengan orang tua. Terwujudnya budaya positif akan membuat murid merasa bahagia di sekolah, serta guru-guru yang akan saling mendukung dan membuat lingkungan sekolah ini terasa nyaman untuk ditempati sebagai tempat belajar. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Terus teman Anda berusaha untuk mengambil dengan membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertahankan. Mempertahankan ya? Ya. Oke. Ada yang lain? Memberikannya. Memberikannya? Berarti antara pilihan mempertahankan atau melepaskannya, gitu ya. Nah, itu semua sebenarnya atas kehendak Bapak Ibu atau karena paksaan orang lain. Ketika Bapak Ibu mempertahankan atau Bapak Ibu melepaskan, itu berarti atas paksaan Bapak Ibu atau atas paksaan orang lain. Ada dua hal di sini. Ya. Kalau kita mempertahankan, berarti itu adalah kehendak sendiri. Ya. Kalau melepaskan berarti ikhlas. Gitu. Iya. Ikhlas itu Bapak Ibu ikhlas atau karena paksaan? Karena paksaan. Kalau kita akhirnya dipaksa. Orang ikhlas. Yang ini bukan tentang ikhlas dan tidak ikhlas. Oke. Berarti Bapak Ibu membuka itu kan atas kehendak Bapak Ibu juga. Iya. Berarti Bapak Ibu bersedia untuk dikontrol orang lain. Nah, jadi di sini ini berkaitan dengan kontrol diri. Kontrol itu bukan karena orang lain, tapi karena Bapak Ibu sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri sendiri. Kita mau mempertahankan atau kita sudah melepaskan. Dan Bapak Ibu ya. Jadi orang lain tidak bisa memaksa kita. Seperti halnya kita kalau ke murid-murid, sebenarnya murid-murid itu waktu kita paksa atau waktu
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah Bapak Ibu mengontrol murid, padahal sebenarnya murid yang bersedia untuk dikontrol. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini tentang penguatan positif, bahwa kita menganggap penguatan positif itu pasti bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Ini biasanya terjadi kalau anak-anak sedang berbuat kesalahan. Biasanya kita sebagai guru itu ada yang menghukum, ada yang membuat anak merasa bersalah. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seolah-olah guru itu mempunyai kewenangan untuk memaksa, padahal tidak. Paradigma perubahan. Bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini dijelaskan Stephen pada bukunya Principle Centered Leadership, menyatakan bahwa bila kita ingin kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Sebelumnya mungkin kita menganggap kebutuhan kita semua sama, kebutuhan murid semua sama. Padahal realitasnya itu kebutuhan setiap murid itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bisa kita ubah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya dalam berpendapat. Jadi tidak semua orang akan berpendapat yang sama tentang suatu hal. Bisa jadi dia memiliki pandangan yang sendiri, berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita berusaha untuk memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua berubah, jadi paradigma kita berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita tidak hanya menjudge mereka bahwa mereka itu salah, tapi kita setidaknya harus mencari tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain mengontrol saya. Seperti tadi, menggunakan genggaman tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi sebenarnya kontrol itu terdapat pada diri sendiri, bukan orang lain. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini jangan beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa mengontrol orang lain. Tapi sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain hanya melonggarkan kontrolnya dengan mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Jadi jangan beranggapan kita bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya kalau dibujuk angel, kita memaksa, kita ubah, kolaborasi dan mengesu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita membuat pilihan-pilihan baru yang bisa diterima. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tapi menang-menang.
Disiplin positif. Kita tadi sudah paradigma perubahan, sekarang masuk ke disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan penerapan disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika murid telah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman dan atau hadiah. Jadi ini fungsinya disiplin positif. Kalau dia dari motivasinya dari dalam diri sendiri, ini tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau adanya hadiah. Misal murid sering terlambat, seperti itu misal. Kalau dalam dirinya sudah ada nilai bahwa dia harus punya tanggung jawab untuk datang tepat waktu, maka itu akan menjadi motivasi intrinsik bagi dia. Jadi bukan karena takut dihukum, jadi dia datang tepat waktu atau datang lebih awal. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak sudah punya motivasi dari dalam dirinya sendiri, itu akan berlaku jangka panjang. Jadi tidak hanya tergantung pada hukuman dan hadiah. Nah, biasanya kalau anak itu kalau tidak kalau karena hukuman, motivasinya karena hukuman, biasanya kalau tidak ada guru yang menghukum, itu jadi gagal lagi. Atau kalau tidak ada hadiah atau tidak ada penghargaan, nah, itu biasanya gagal lagi. Jadi semuanya sedikit, berarti dia belum motivasinya masih ekstrinsik. Jadi karena hukuman atau hadiah. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Gianna Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara 3 ini, 1 dan 2 ini berarti dipengaruhi oleh orang lain. Ini motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Jadi karena dari luar. Sedangkan yang ketiga ini motivasi intrinsik, dari kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini akan berjangka panjang daripada motivasi yang 1-2. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya antara lain bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Misal, Bapak Ibu, saya ingin bertanya ke Pak Seto. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa kalau dalam diri Pak Seto? Kasih sayang itu artinya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu artinya kita menyayangi juga disayangi, menerima dan diterima oleh orang lain sebagaimana adanya. Jadi kita diterima di lingkungan kita, di lingkungan baik itu di masyarakat maupun di lingkungan sekolah atau lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Itu kebutuhan kasih sayang Pak Seto. Jadi Pak Seto butuh untuk diterima lingkungan ya Pak Seto. Oke. Sekarang coba Bunita. Bunita untuk kebutuhan kesenangan itu seperti apa? Bisa macam-macam karena setiap orang itu kebutuhan kesenangannya berbeda-beda. Kebutuhan kesenangan ketika kita bisa menghargai dan memberi reward pada diri kita sendiri. Itu kebutuhan kesenangan yang saya butuhkan seperti itu. Jadi
kesenangan untuk membahagiakan orang lain, membuat senang orang lain, tetapi setidaknya setelah kita berusaha membuat senang orang lain, setidaknya kita juga memberi reward untuk diri kita sendiri. Terima kasih Bu Lita. Jadi Bu Lita itu akan merasa senang jika beliau bisa memberi reward kepada diri sendiri, memberi bermanfaat dengan orang lain, seperti itu. Itu contoh kebutuhan dasar manusia. Ini setiap manusia pasti berbeda, setiap bapak ibu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Belum tentu kesenangannya Bu Lita ini akan sama dengan kesenangannya Bu Lita atau Bu Galwa. Jadi bisa jadi berbeda-beda. Selanjutnya ini posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Biasanya posisi ini biasanya diterapkan waktu menyelesaikan masalah murid. Ya, ada 5. Ini contoh kasus untuk siswa terlambat. Jadi ada kasus, jadi posisi kontrol tadi diterapkan pada untuk menyelesaikan kasus-kasus murid. Contohnya, ini ada kasus siswa terlambat. Jika guru berposisi sebagai penghukum, maka bisa jadi kata-katanya seperti ini: terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mana? Lari keliling lapangan 3 kali. Bisa datang terlambat. Sebaiknya kita tidak seperti kalau ini dalam teori itu posisi ini sebagai penghukum itu sebaiknya kita kurangi. Karena berdampak buruk. Ini kalau posisinya sebagai penghukum. Selanjutnya posisi pemantau. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Jadi dia tidak menghukum, tapi hanya memantau saja. Iya. Gitu. Jadi hanya memantau. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Saya juga. Untuk berita, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu kecewa sekali. Posisi ini akan membuat siswa merasa bersalah. Ini tadi Bapak Ibu guru sebagai posisinya membuat rasa bersalah. Adakah yang Bapak Ibu yang seperti itu? Ini salah satu posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Yang kalau bisa dilihat ini posisi terbaik kita sebagai guru, yaitu memposisikan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Caranya seperti itu. Ini siapa yang mau bergerak sebagai guru? Saya Maju Bu, maju. muridnya masih Gurunya kita. Lah ibu
Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik. Itu bisa dilakukan. Apa yang bisa kamu lakukan besok? Apa yang kamu lakukan besok agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Saya akan pasang alarm Bu dan tidur tidak terlalu malam. Tenang. Terima kasih Bu Sari. Ya itu tadi posisi manajer seorang guru. Jadi sebenarnya posisi manajer ini sangat dianjurkan ya. Sebaiknya kita sebagai guru bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas sangat penting sebagai fondasi dan arah tujuan sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Untuk pembentukan keyakinan sekolah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dalam bentuk positif. Jadi, keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga dapat diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi untuk murid itu sebaiknya yang simpel-simpel. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sesuatu yang mustahil terus dibuat keyakinan kelas. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini diperlukan karena agar mereka itu merasa diikut sertakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak waktu kita menuntut mereka bahwa mereka harus melaksanakan keyakinan kelas, mereka tidak akan acuh tak acuh karena mereka sendiri yang membuat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi semester depan ini keyakinan kelasnya berbeda. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Berbeda. Ini kesepakatan kelas yang saya buat ini masih kata-katanya masih ada negatifnya. Jadi belum seluruhnya positif. Jadi ini setelah biasanya peraturan kelas, terus kita buat kesepakatan kelas, mana yang boleh dan mana yang tidak. Selanjutnya kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu isi nilai yang positif. Contohnya seperti ini. Ini belum saya print. Ini jadi seluruh kata-katanya ini kata-katanya positif. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata-kata dilarang. Karena hadir tepat waktu. Ya kan biasanya jangan dilarang terlambat. Itu bisa kita ubah dengan hadir tepat waktu. Kemudian ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misal, ada murid yang berantem. Ini kita tidak
2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, di dalam menanyakan keyakinan nanti kita butuh namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, kayak gitu. Kita jadi waktu berposisi sebagai manajer kita tidak menjudge langsung mereka itu salah, tapi kita berusaha bahwa kesalahan itu pernah juga dilakukan orang lain. Nanti bagaimana selanjutnya kalian menghadapi menyelesaikan masalah tersebut itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan mereka berantem, karena berantem itu ditanyai bukan seperti itu. Nanti kalau kayak gitu anak-anak tambah bisa loh. Tapi kalau yang bukan kita langsung telepon kayak gitu bilang Bu Nita. Iya, harus baca. Kalau masih penting ya. Jadi kita harus memvalidasi bahwa tindakan tersebut memang tindakan yang salah. Jadi tidak ada pembenaran untuk yang tindakan yang salah. Tapi kita cari tahu dulu alasannya apa, tujuannya apa hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini tadi fungsi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita bisa mengembalikan anak untuk melihat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat atau keyakinan sekolah yang sudah ada. Jadi kita kembalikan apakah itu sudah sesuai. Jadi intinya kita membuat sadar mereka dan mereka bisa kembali lagi bergabung dengan temannya. Menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang menuntut murid sesuai dengan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki visi yang didasari pada nilai-nilai dan peran guru. Ini contoh kasus yang kemarin saya buat. Ini kasusnya siswa membuang sampah di dalam kelas. Ini siswa kelas 1. Kasusnya membuang sampah. Ini Raisa membuang sampah di kelas. Jadi setelah istirahat dia membuang sampah sisa makanannya itu di dalam kelas. Ini jadi guru tidak langsung menghukum, tapi nanti memanggil dulu. Di sini menstabilkan identitas terjadi di sini. Nah, ini kita menanyakan apa yang sudah dilakukan tadi. Alasan dia melakukan pelanggaran atau kesalahan gitu. Nah, di sini kita juga memvalidasi tindakan yang salah. Jadi murid itu bisa tahu bahwa itu memang salah. Ini menanyakan keyakinan.
Ini apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kesalahan apa. Jadi mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Ini setelah saya mempelajari kemarin, jadi saya termotivasi untuk melakukan segitiga restitusi untuk setiap masalah siswa. Semoga bisa nanti insya Allah. Sebelum mempelajari modul ini, saya biasanya itu menempatkan diri saya sebagai penghukum juga, sama seperti yang lain. Ada teman juga. Ya, saya merasa saya tidak konsisten. Kadang, ya itu gimana ya? Menjadi guru itu susah juga ya. Ya, apalagi menghadapi anak-anak, kadang kita tidak sabar dan jadi penghukum. Hal lain yang penting untuk ditindaklanjuti nanti, semoga kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi tidak hanya terwujud di sekolah, tapi juga di rumah mereka, rumah murid-murid kita. Jadi di rumah pun mereka punyai budaya yang positif. Demikian Bapak Ibu pemaparan sisi organisasi saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada pemerintah di sini yang sangat luar biasa. Dan acara selanjutnya yakni tanya jawab. Monggo, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan, boleh mengajukan jari tentang. Ini misalkan. Ketika kita menemui anak yang sedang gelut atau bertengkar, kemudian setelah kita damaikan, kemudian kita panggil anaknya, setelah kita tanya kemudian kamu nanti kelak jadi apa? Saya ingin seperti Muhammad Ali misalkan, petinju. Terus penyelesaiannya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Seto atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Seto atas pertanyaannya. Saya ingin tahu dulu, itu berantemnya karena apa? Apakah tiba-tiba berantem karena pengen tinju-tinjuan seperti Muhammad Ali? Karena ada permasalahan, mungkin di situ setipnya direbut atau gimana, kemudian langsung hapus, direbut, kemudian tiba-tiba menuju. Setelah kita damaikan, kita tanya, kemudian dia bilang, kamu nanti jadi apa? Saya seperti Muhammad Ali itu misalkan. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita guru sebaiknya berposisi sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita cari tahu dulu masalahnya apa, terus kita berusaha menyadarkan mereka bahwa perbuatan tersebut tidak benar. Kalau stepnya direbut, berarti harusnya bagaimana? Berarti ada dua anak yang bermasalah ya di sini, yang tidak mengembalikan dan anak yang berantem itu tadi ya. Jadi sebaiknya ya kita selesaikan permasalahan itu. Kalau pun cita-citanya nanti mau jadi seperti Muhammad Ali, berarti kita arahkan bukan berantem di sekolah, bukan berantem di kelas, ya, tapi bisa mengambil kalau untuk anak kecil kurang tahu ya saya di sini. Misalkan di
situ atau diarahkan ke yang beda ya ke karate ya. Nah, bisa diarahkan ke yang tinju. Ya, jadi bukan untuk membela diri karena diganggu temannya, tapi bisa ke arah mengembangkan dirinya, mengembangkan bakatnya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bu Dina atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya ya, Bu Dita? Mau bertanya, ya, bagaimana? Terima kasih untuk waktunya. Sedikit pertanyaan untuk menjadi seorang manajer atau guru yang memiliki karakter seorang manajer, bagaimana cara mengatasi terhadap anak didik kita atau siswa kita yang kedisiplinan atau tingkat kedisiplinannya itu sangat-sangat kurang, bahkan hampir sama sekali dia tidak mau tahu dengan aturan sekolah. Jadi seandainya yang seharusnya dia sudah memiliki jadwal, seharusnya membawa buku sesuai jadwal, atau seharusnya dia mengerjakan PR sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh guru, tetapi mungkin satu kali dia melakukan kesalahan, kita bisa menjadi seorang manajer. 2 kali, 3 kali, sampai pada akhirnya hampir setiap kali dia tidak pernah melakukan kedisiplinan itu. Nah, bagaimana cara mengatasi atau hal untuk menjadi seorang manajer? Terima kasih. Terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Ini berarti kalau kedisiplinan sangat rendah, berarti kita cari tahu dulu motivasinya. Berarti itu motivasi untuk disiplin itu karena apa? Bisa jadi dia karena takut hukuman saja. Pertanyaan tadi, motivasi orang itu berbeda-beda biasanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada motivasi mendapat imbalan atau penghargaan, ada motivasi yang karena ingin menghargai diri sendiri. Nilai-nilai dia percaya bahwa nilai-nilai yang mereka percaya itu harus dilaksanakan. Kasusnya tadi kemungkinan itu yang kemungkinan satu, dia sangat rendah di motivasi intrinsiknya, jadi dia tidak peduli. Nah, ini adalah tugas guru ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu akan bertahan lama, jadi dia pahamnya lama, bukan karena dihukum, bukan karena ketidaknyamanan, bukan karena imbalan. Jadi kita sebagai guru itu perlu menanamkan kepada mereka pemahaman yang betul. Istilahnya kita kembalikan ke keyakinan kelas, terus kita kembalikan lagi ke anak apa yang dia mau, apa yang kalian mau itu apa. Jadi membuat mereka sadar akan apa yang mereka lakukan. Itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Kita harus memastikan bahwa mereka harus mereka memahami apa yang sedang mereka lakukan. Jadi karena tadi berulang kali, ya kan? Kemungkinan ya karena mereka itu nggak paham tadi apa yang sebenarnya mereka lakukan itu nggak mengerti. Mereka jangan semaunya sendiri. Begitu. Iya. Tidak terlalu, misalnya mereka itu nggak mikir belum memiliki tanggung jawab. Seperti itu. Jadi ya tugas kita memang untuk menanamkan disiplin positif pada diri, memahamikan nilai-nilai keyakinan kelas. Misalkan bisa dibuat keyakinan kelas yang harus
Bu Mita untuk pertanyaannya yang luar biasa dan jawabannya dari Bu Dia. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah segala rangkaian acara telah dilaksanakan. Demikian acara Destinasi Budaya Positif pada hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.